Siapa di antara kalian yang berani menantangku? Maju sekarang, atau tunduk selamanya. Dengarkan, penduduk Baghdad. Saya Raja Tipu, penipu terhebat. Kalian tidak akan pernah selamanya mengalahkan saya. Siapa orang ini? Sombong sekali pagi-pagi begini. Tidak ada seorang pun di kota ini yang bisa menipuku. Coba, jika kamu berani. Ini tidak mungkin. Triknya terlalu licik. Bagaimana dia menang lagi? Dia melihat segalanya. Hanya satu orang yang bisa menghadapinya. Ya, kita butuh Abu Nawas. Kesombongan adalah binatang yang berisik dan kikuk. Ia mengumumkan kelemahannya sendiri. Di jantung kota Baghdad yang selalu ramai, di antara deru tawa dan hiruk-pikuk pasar, sebuah denyut kehidupan yang tak pernah padam berputar. Baghdad kala itu bukan sekedar metropolis, ia adalah nadi peradaban Islam, mercusuar ilmu pengetahuan dan permata arsitektur yang dikagumi dunia. Sejak didirikan oleh Khalifah Al-Mansur, kota ini telah menjadi jubah tempat para ulama, filsuf, penyair, dan pedagang terkemuka berkumpul, menciptakan simfoni intelektual yang tak tertandingi. Namun, di tengah gemuruh optimisme dan kekayaan spiritual yang seringkali mendominasi narasi sejarahnya, kita cenderung lupa bahwa setiap peradaban, seindah dan semulia apapun itu, selalu menjadi panggung bagi drama kemanusiaan yang abadi. Pertarungan antara kebenaran dan kepalsuan, antara kerendahan hati dan kesombongan yang mengikis. Ini adalah medan di mana iman diuji, bukan hanya oleh godaan materi, tetapi juga oleh godaan untuk memanipulasi realitas, untuk menipu, dan untuk mengklaim superioritas atas sesama. Pada suatu siang yang terik, di tengah lautan manusia yang sibuk bertukar barang, kisah dan fatwa di Souk al-Mirbat yang legendaris, sebuah anomali mencolok muncul. Seolah alam semesta menahan napas sejenak, derap langkah kaki dan bisikan tawar-menawar perlahan mereda. Sebuah sosok asing melangkah masuk ke jantung keramaian, membelah lautan manusia dengan aura yang kontras. Pakaiannya mewah, terbuat dari sutra terbaik yang dihiasi bordir emas, mengisyaratkan kekayaan yang luar biasa. Namun, bukan kemewahan itu yang menarik perhatian, melainkan sorot mata yang dingin dan rahang yang terangkat tinggi, memancarkan kesombongan yang nyaris memprovokasi. Tubuhnya tegap, langkahnya mantap, seolah setiap pijakan kakinya menegaskan otoritas yang tak terbantahkan. Dia berdiri tegak di tengah pasar, mengamati sekeliling dengan tatapan merendahkan, seolah keramaian Baghdad yang agung tak lebih dari sekumpulan bayangan di hadapannya. Pada momen itu, suasana yang tadinya riuh mendadak sunyi, seolah semua orang terhipnotis oleh kehadiran yang tidak biasa ini. Dia kemudian menarik napas dalam, membusungkan dada, dan dengan suara lantang yang menggelegar, memotong keheningan dengan sebuah proklamasi yang mengguncang. Siapapun di kota ini, serunya, suaranya mengandung nada ejekan yang jelas, tidak akan mampu menipu diriku. Aku adalah raja penipu. Kata-kata itu menggantung di udara, memprovokasi tidak hanya telinga yang mendengarnya, tetapi juga akal dan hati. Klaim itu bukan sekedar sesumbar kosong, ia adalah sebuah tantangan terbuka, sebuah deklarasi perang terhadap integritas dan kejujuran yang secara implisit dijunjung tinggi dalam ajaran Islam dan etika sosial di Baghdad. Fenomena seperti ini, meskipun jarang, selalu menarik perhatian para ulama dan cendekiawan. Mereka memahami bahwa kesombongan atau takabur bukanlah sekedar cacat karakter biasa. Dalam tradisi Islam, ia dianggap sebagai salah satu dosa besar yang merusak hati, menghalangi seseorang dari kebenaran, dan bahkan merupakan penghalang menuju surga, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran.
Ini bukan hanya tentang ego personal, ia adalah penolakan terhadap keagungan Tuhan dan pengakuan atas kelemahan diri. Seorang musafir yang berani mendeklarasikan dirinya sebagai raja penipu dan menantang siapapun untuk menipunya, secara tidak langsung juga menantang nilai-nilai fundamental keimanan, kebenaran, keadilan, dan ketulusan. Ini adalah manifestasi nyata dari bahaya spiritual yang selalu mengintai, bahkan di pusat-pusat peradaban Islam yang paling cemerlang sekalipun. Baghdad, yang pada masa itu menjadi pusat pembelajaran dialektika dan fiqh, jurisprudensi Islam, telah melahirkan ulama-ulama besar yang menguasai seni berargumentasi dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Mereka terbiasa dengan perdebatan sengit tentang hakikat kebenaran dan nuansa tipuan akal. Oleh karena itu, deklarasi musafir ini terasa bagaikan lemparan batu ke kolam yang tenang, mengganggu tatanan moral dan intelektual yang telah mapan. Apakah ini ujian bagi kecerdasan kota ini, ataukah ujian bagi ketahanan spiritualnya? Bagaimana mungkin seorang individu berani mengklaim dirinya sebagai puncak dari sebuah sifat yang dikecam keras oleh agama dan akal sehat? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai bergaung di benak para pedagang, pengembara, dan cendekiawan yang menjadi saksi mata. Reaksi pertama dari keramaian adalah campuran antara kebingungan, geli, dan kemarahan yang samar. Beberapa orang saling berpandangan, bertanya-tanya apakah ini adalah bagian dari pertunjukan keliling ataukah manifestasi dari kegilaan murni. Yang lain, terutama para pemuka agama dan pedagang terpandang, mulai menunjukkan raut tidak senang. Mengagungkan kepalsuan, bahkan sebagai sebuah tantangan, terasa seperti penghinaan terhadap kehormatan kota dan nilai-nilai yang mereka junjung. Di kota yang menjunjung tinggi keadilan dan integritas dalam setiap transaksi, baik di pasar maupun di pengadilan, pengakuan terbuka terhadap raja penipu adalah sebuah anomali yang mencolok, sebuah noda di atas kanvas keemasan Baghdad. Musafir itu dengan senyum tipis di bibirnya, seolah menikmati setiap reaksi yang timbul. Matanya menari-nari penuh keangkuhan, seolah menantang setiap pasang mata untuk membalas klaimnya. Ia tidak menunjukkan sedikitpun keraguan atau rasa takut. Sebaliknya, ada aura keyakinan mutlak yang mengelilinginya, keyakinan bahwa ia benar-benar tak tertandingi dalam seni tipu muslihat. Kedatangannya bukan sekadar kedatangan seorang musafir biasa. Ia adalah kedatangan sebuah konsep, sebuah ide yang menantang, yang memaksa setiap individu di Baghdad untuk mempertanyakan batas-batas kebenaran dan kepalsuan dalam kehidupan mereka. Ini adalah awal dari sebuah kisah yang akan menguji tidak hanya kecerdasan, tetapi juga iman, di jantung peradaban yang paling cemerlang. Baghdad, sang kota 1001 malam, kini harus menghadapi seorang musafir yang membawa malamnya sendiri, penuh dengan bayangan ilusi dan klaim keangkuhan yang tak terduga. Teriakan musafir sombong itu, yang sebelumnya hanya mengusik ketenangan pasar, kini mulai mengikis kesabaran dan martabat warga Baghdad. Bukan sekedar suara, melainkan sebuah tantangan yang membakar hati, memicu rasa penasaran sekaligus kekesalan yang mendalam. Para pedagang, yang selama ini terkenal dengan kepiawaian mereka dalam tawar-menawar dan kadangkala strategi dagang yang licin, merasa terprovokasi. Mereka melihatnya sebagai pelecehan terhadap kehormatan kota yang menjadi pusat peradaban dan niaga. Uji coba pertama datang dari seorang pedagang rempah tua bernama Abu Salim, yang matanya telah melihat ribuan musim jual-beli di pasar Syarkiyah. Dengan tangkas, ia mencoba menukar sekantong kecil safron berkualitas tinggi dengan bubuk kunyit biasa yang dikemas serupa, berharap dalam hiruk-pikuk pasar, musafir itu takkan menyadarinya. Namun, tangan musafir itu bergerak lebih cepat. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, ia hanya tersenyum tipis, membuka kantong safron yang asli, menciumnya sesaat, lalu mengembalikannya kepada Abu Salim sembari menunjuk kantong kunyit yang disamarkan. "Tuan, kejujuran adalah mata uang yang paling berharga di pasar ini," katanya lugas, membuat Abu Salim menunduk malu di tengah tawa geli para penonton. Peristiwa ini, sekecil apapun, menjadi cerminan akan pentingnya amanah dalam Islam.
prinsip yang mengajarkan integritas dan kepercayaan dalam setiap transaksi, sebuah fondasi etika yang telah lama menopang kemajuan perniagaan di Baghdad. Pelanggaran terhadapnya, meskipun kecil, selalu meninggalkan noda. Tidak lama berselang, seorang penenun sutra muda, Hamid, yang terkenal dengan lidahnya yang manis dan kemampuannya merayu pembeli, maju dengan percaya diri. Ia membawa selembar kain sutra yang sekilas tampak sempurna, namun memiliki cacat tersembunyi yang hanya bisa ditemukan oleh mata yang sangat terlatih atau sentuhan yang sangat peka. Hamid mulai merangkai kata-kata pujian tentang keindahan kain itu, tentang bagaimana cahayanya memeluk warna-warna dan kelembutannya yang seolah membelai kulit para bangsawan. Musafir itu mendengarkan dengan seksama, namun matanya tak pernah lepas dari gulungan kain. Dengan jari telunjuknya, ia menelusuri serat demi serat hingga berhenti pada satu titik kecil, tak kasat mata bagi orang awam. "Kain yang indah, Tuan," ujar musafir itu. Namun, keindahan sejati tak memerlukan selubung janji-janji manis. Cacat kecil ini, seindah apapun kata-kata Anda, akan tetap menjadi cacat. Sontak, wajah Hamid memerah padam. Upayanya mengelabui dengan retorika semata yang kerap berhasil pada pembeli lain, kini berbalik menjadi bumerang, mempermalukannya di hadapan banyak orang. Ini menggarisbawahi ajaran Islam tentang al-ghish, penipuan atau penyembunyian cacat dalam barang dagangan, sebuah praktik yang secara tegas dilarang karena merusak kepercayaan dan keadilan. Setiap upaya, baik yang kasar maupun halus, berakhir dengan kegagalan yang memalukan bagi para penantang. Musafir itu seolah memiliki mata elang, telinga yang mendengar setiap bisikan rencana, dan pikiran yang selangkah lebih maju dari setiap tipuan. Seorang penjual buah mencoba mengelabui dengan timbangan yang sedikit berat sebelah. Seorang tukang roti berusaha menyelinapkan kepingan tembaga di antara koin-koin perak. Semuanya berhasil dipatahkan dengan mudah oleh musafir yang setiap kali membeberkan kecurangan itu dengan tenang, tanpa amarah, namun dengan senyum merendahkan yang justru terasa lebih menghina. Kekalahan beruntun ini mulai menyelimuti warga Baghdad dengan perasaan terhina dan putus asa. Kota yang bangga akan kecerdasan, pengetahuan dan budayanya, kini seolah direndahkan oleh seorang asing yang tak dikenal. Rasa malu itu meresap jauh, tidak hanya pada para pedagang yang gagal, tetapi pada seluruh komunitas. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah kebanggaan mereka selama ini hanyalah topeng kosong? Apakah kecerdasan yang mereka sanjung hanyalah mitos belaka? Di tengah kerumunan yang semakin hening dan cemas, seorang tetua bijak, Syekh Faruk, yang selama ini hanya mengamati dari balik kedai tehnya, melangkah maju. Matanya memancarkan ketenangan, namun juga kesedihan melihat kondisi warganya. "Wahai saudaraku sekalian," suaranya serak namun terdengar jelas. "Kita telah dipermalukan bukan karena musafir ini terlalu hebat, melainkan karena kita memilih jalan yang salah." Kerumunan menoleh padanya, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian lagi dengan keputusasaan yang masih menyelimuti. Syekh Faruk melanjutkan, "Kita mencoba menghalangi tipuan dengan tipuan yang lebih rendah. Kita berusaha menipu orang yang sepertinya jauh lebih cerdik dalam seluk-beluk kepalsuan. Bukankah Al-Quran dan Sunnah telah mengajarkan kita untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran, asyidq, dalam setiap ucapan dan perbuatan?" Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, "Barang siapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami." Kita melupakan ajaran luhur ini dan justru terjebak dalam perangkap ego dan kesombongan diri sendiri. Kata-kata Syekh Faruk menghunjam dalam sanubari warga. Mereka memang telah terlalu jauh tergelincir dalam upaya membalas kesombongan musafir dengan kecurangan. Harga diri mereka terluka bukan hanya oleh musafir, tetapi oleh kegagalan moral mereka sendiri. Hikmah sejati, lanjut Syekh Faruk, bukanlah terletak pada seberapa lihai kita menipu, melainkan pada seberapa teguh kita memegang kebenaran, bahkan di hadapan tantangan yang paling licik sekalipun. Mungkin musafir ini adalah ujian dari Allah untuk mengingatkan kita kembali pada nilai-nilai yang telah kita abaikan.
Malam itu, pasar Baghdad tidak lagi riuh dengan suara tawa atau ejekan. Yang tersisa hanyalah gumam pelan dan tatapan mata yang dipenuhi perenungan. Warga Baghdad belum menemukan cara untuk mengalahkan musafir itu, namun mereka telah menemukan sesuatu yang lebih penting, sebuah resolusi untuk mengubah cara mereka sendiri, untuk tidak lagi membalas kecurangan dengan kecurangan, melainkan mencari solusi yang berlandaskan kebijaksanaan dan kejujuran. Mereka sadar bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang mengalahkan lawan, melainkan tentang mempertahankan martabat diri dan prinsip-prinsip luhur yang telah menjadi fondasi peradaban mereka selama berabad-abad. Tantangan musafir itu memang membakar hati mereka, namun dari bara api itu perlahan mulai muncul percikan kesadaran baru. Kabar tentang musafir sombong yang tingkah lakunya kian meresahkan seisi pasar itu bagai riak yang meluas, akhirnya mencapai telinga para tetua kota. Di balai pertemuan, tempat remuk redam dindingnya menyimpan bisikan kebijaksanaan dari generasi ke generasi, duduklah Syekh Hamid, seorang ulama berjanggut putih yang matanya memancarkan kedalaman samudra. Bersama dengan Malik, saudagar kaya yang telah kenyang asam garam dunia, dan Fatimah, seorang cendekiawan wanita yang ketajamannya menyaingi para filsuf pria. Raut wajah mereka menyiratkan kegelisahan yang sama, sebuah simpul masalah yang tak bisa diurai oleh sekedar fatwa atau harga barang. Pasar kita, jantung ekonomi kota ini, kini bagai terjangkit demam, keluh Malik menghela napas panjang. Para pedagang mengaluh, pembeli enggan berlama-lama. Musafir itu, dengan segala kesombongannya, telah meracuni suasana. Syekh Hamid mengangguk perlahan. Kesombongan adalah penyakit hati yang paling berbahaya, Malik. Ia membutakan mata dari kebenaran dan mengeraskan hati dari nasihat. Dalam banyak riwayat, bahkan iblis pun diusir dari surga karena takaburnya menolak sujud pada Adam. Ini bukan hanya masalah gangguan ketertiban, melainkan juga ujian bagi akhlak kita sebagai masyarakat. Fatimah menambahkan, apa yang kita saksikan di pasar adalah manifestasi klasik dari keangkuhan intelektual, atau setidaknya anggapan keunggulan diri yang berlebihan. Musafir itu, dengan pengetahuannya yang mungkin luas namun tanpa diimbangi kerendahan hati, menganggap remeh kearifan lokal, bahkan cenderung merendahkan. Dalam sejarah peradaban Islam, kita belajar bahwa ilmu tanpa adab adalah laksana pedang bermata dua, bisa melukai pemiliknya dan orang di sekitarnya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin sering mengingatkan betapa bahayanya ujub dan riya. Mereka telah mencoba berbagai cara. Beberapa pemuda berbadan tegap sempat mencoba menasihati, namun disambut dengan tawa sinis dan ejekan pedas yang tak pantas. Para pedagang yang lebih tua pun mencoba mengingatkan, hanya untuk dibalas dengan ceramah panjang lebar tentang kebodohan mereka dan betapa sempitnya wawasan mereka terhadap dunia luar. Kebuntuan ini mengikis harapan, menciptakan suasana pasrah yang berbahaya. Kota ini membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar otoritas atau kekerasan. Mereka membutuhkan sebuah cerminan, sebuah teguran yang tidak langsung, yang mampu menembus perisai kesombongan sang musafir tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Hanya ada satu nama yang terlintas di benakku, ujar Syekh Hamid. Suaranya kini lebih bernada optimis meski masih terselip keraguan. Satu-satunya yang mungkin bisa menghadapi kesombongan semacam itu tanpa harus terjebak dalam perdebatan kosong. Malik dan Fatimah saling pandang, seolah sudah tahu siapa yang dimaksud. Senyum tipis mengembang di bibir mereka. Abu Nawas, ucap Malik, nama itu terucap bagai mantra harapan. Benar, sang pujangga cerdik, yang kebijaksanaannya sering tersembunyi di balik tingkah lakunya yang kocak, bahkan kadang dianggap gila, Syekh Hamid mengonfirmasi. Pendekatannya yang tidak konvensional, kemampuannya memutarbalikkan logika, dan kecerdasannya yang tak terduga, mungkin menjadi satu-satunya kunci untuk melunakkan hati musafir itu. Ada semacam ironi dalam keputusan ini.
Para tetua, pilar-pilar kebijaksanaan dan kehormatan kota, kini menggantungkan harapan pada seorang yang seringkali dianggap angin-anginan, bahkan kadang dicap si pengganggu oleh sebagian kalangan. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa seringkali solusi atas masalah yang paling rumit datang dari tempat yang paling tidak terduga. Nabi Musa alaihi salam, meskipun seorang nabi, diperintahkan untuk belajar dari Khidir, seorang hamba Allah yang memiliki ilmu laduni, sesuatu yang melampaui logika formal. Ini menunjukkan bahwa hikmah sejati tak selalu bersemayam dalam bingkai yang baku dan terhormat, melainkan seringkali bersembunyi dalam kesederhanaan, bahkan kejenakaan. Maka, dengan langkah penuh harap bercampur sedikit rasa canggung, perwakilan warga yang terdiri dari Malik, seorang perwakilan pedagang, dan seorang pemuda yang dianggap paling berani, mendatangi kediaman Abu Nawas. Rumahnya sederhana, tersembunyi di balik pepohonan rindang di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk pasar yang kini dirundung masalah. Mereka mendapati Abu Nawas sedang duduk di serambi, dengan santainya memberi makan seekor ayam jago yang tampak lebih berwibawa dari beberapa pejabat kota. Abu Nawas mengenakan pakaian yang sedikit lusuh, rambutnya agak berantakan, namun sorot matanya yang tajam dan jenaka tak pernah luput dari perhatian. Ia menyambut mereka dengan senyum lebar, seolah sudah tahu kedatangan mereka membawa sesuatu yang luar biasa. "Wahai para tamu kehormatan," sapa Abu Nawas dengan suara cengenges. "Gerangan angin apa yang membawa para pilar kota ini mampir ke gubuk reotku? Apakah ada pesta raja yang mengundangku sebagai pelawak utama? Ataukah ada masalah yang terlalu serius sehingga hanya lelucon recehku yang bisa menyelesaikannya?" Malik, yang paling sering berinteraksi dengannya, tersenyum masam. "Abu Nawas, ini bukan perihal pesta maupun lelucon. Kami datang membawa kegelisahan seluruh warga kota, sebuah masalah yang tak mampu kami tangani dengan cara biasa." Kemudian, Malik menceritakan segala kegelisahan mereka dengan detail yang gamblang. Ia menguraikan tingkah pola musafir sombong itu, bagaimana ia meremehkan setiap orang, membanggakan pengetahuannya yang katanya tak tertandingi, dan menciptakan suasana tidak nyaman yang mencekik nafas pasar. Ia menceritakan tentang perdebatan-perdebatan yang selalu dimenangkan musafir itu, dengan argumen yang manipulatif, dan bagaimana ia selalu merasa superior, seolah-olah seluruh dunia berputar mengelilingi pengetahuannya yang dangkal. "Kami telah mencoba segala cara Abu Nawas," lanjut Malik, nadanya kini terdengar memohon. "Nasihat baik, peringatan keras, bahkan ancaman pun tak mempan. Ia bagai tembok batu yang tak bisa ditembus. Kami tidak ingin ada kekerasan, namun jika ini terus berlanjut, kami khawatir ketertiban akan runtuh." Abu Nawas mendengarkan dengan saksama, sesekali menggaruk dagunya, sesekali pula tersenyum misterius. Ia tidak menyela, matanya terpaku pada ayam jago yang kini bertengger di bahunya. Setelah Malik selesai berbicara, keheningan menyelimuti serambi. Para utusan menatap Abu Nawas dengan penuh harap, nyaris putus asa. "Jadi," kata Abu Nawas akhirnya, suaranya tenang, "kalian ingin aku, si gila dari pinggiran kota ini, menghadapi seorang musafir yang merasa dirinya paling cerdas di antara orang-orang bodoh?" Para utusan mengangguk serempak. "Kami memohon Abu Nawas, hanya engkau yang mungkin bisa menghadapi kesombongan seperti itu. Kebijaksanaanmu seringkali melampaui batas logika, dan kami percaya engkau memiliki cara untuk membuka mata musafir itu, tanpa harus melukai fisiknya, melainkan melukai egonya." Abu Nawas bangkit dari duduknya, berjalan mondar-mandir sebentar, lalu berhenti di depan mereka. Wajahnya yang semula jenaka kini terlihat serius, meskipun masih ada kilatan nakal di matanya. Kesombongan adalah kerudung yang menutupi kebenaran, sebuah benteng yang dibangun oleh kebodohan yang menyamar sebagai pengetahuan. Sangat sulit menghancurkan benteng itu dengan serangan langsung, karena setiap serangan akan memperkuat pertahanannya. Ia memandang Malik dan para utusan lainnya satu persatu. "Baiklah, aku akan membantu. Tapi kalian harus berjanji untuk tidak ikut campur, dan membiarkanku bertindak dengan caraku sendiri. Jangan menanyakan rencanaku, dan jangan pula terkejut dengan apa yang akan kalian saksikan." Para utusan merasa lega yang luar biasa. Harapan kembali membuncah di dada mereka.
Mereka tahu, dengan Abu Nawas, segala kemungkinan bisa terjadi. Apapun yang kau butuhkan Abu Nawas, akan kami sediakan, janji Malik. Kami percaya penuh padamu. Abu Nawas tersenyum misterius. Yang kubutuhkan hanyalah panggung, penonton, dan sedikit akal sehat yang sengaja kubelokkan. Tunggu saja besok di pasar, biarkan si musafir sombong itu menikmati sisa-sisa keangkuhannya. Karena tak lama lagi, ia akan bertemu dengan cermin yang paling jujur. Sebuah cermin yang mungkin akan memantulkan gambaran dirinya yang sebenarnya, tanpa polesan kebohongan dan kesombongan. Kata-kata Abu Nawas memberikan sebuah janji yang samar namun kuat. Para utusan meninggalkan kediamannya dengan hati yang lebih ringan, membiarkan Abu Nawas merajut benang-benang strategi di dalam pikirannya yang cerdik. Mereka tahu pertunjukan akal budi antara kesombongan dan kearifan yang unik akan segera dimulai. Kota ini akan menyaksikan sebuah pelajaran yang tak terlupakan, sebuah drama yang tak hanya akan mengembalikan ketenangan pasar, tetapi juga mungkin akan mengajarkan sebuah hikmah abadi tentang hakikat kebijaksanaan dan bahaya keangkuhan. Mereka teringat pepatah lama bahwa langit tidak akan pernah selamanya mendung dan badai sekencang apapun pasti akan reda. Dan di kota itu, Abu Nawas adalah harapan terakhir mereka, sang pawang badai yang menari di atas gelombang keangkuhan. Langkah Abu Nawas menuju pasar tidaklah tergesa, namun setiap ayunan langkahnya memancarkan keteguhan hati yang seringkali luput dari pandangan mata biasa. Keluhan-keluhan warga Baghdad yang membanjiri telinganya, mulai dari pedagang yang dagangannya sepi karena kerumunan musafir sombong, hingga anak-anak yang takut bermain di sekitar area pasar, seolah menjadi bara yang membakar tekadnya. Ia tahu, persoalan di hadapannya bukan sekadar tantangan akal, melainkan ujian atas adab dan akhlak di tengah masyarakat. Keangkuhan musafir yang kini menjadi pusat perhatian di jantung ekonomi kota bukan hanya mengganggu ketentraman, melainkan juga menodai nilai-nilai kerendahan hati yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Dalam banyak riwayat, kesombongan seringkali digambarkan sebagai hijab yang memisahkan manusia dari kebenaran dan dari sesamanya, bahkan dari rahmat ilahi. Abu Nawas, dengan naluri seorang pemerhati sosial yang tajam, menangkap esensi permasalahan ini jauh melampaui sekadar kontes kecerdasan. Sesampainya di pasar, suasana hiruk-pikuk yang biasanya riang kini diselimuti ketegangan. Mata Abu Nawas menyapu kerumunan, menembus lapisan-lapisan wajah ingin tahu, penasaran, dan beberapa di antaranya menunjukkan kekesalan yang terpendam. Di tengah alun-alun pasar, sang musafir berdiri tegak, membusungkan dada dengan sorot mata merendahkan yang seolah mampu menelanjangi rasa percaya diri siapapun yang berani mendekat. Pakaiannya yang mewah dan aksesoris berkilauan kian menegaskan status dan kebanggaannya yang berlebihan, sebuah visualisasi nyata dari kibr, penyakit hati yang telah diperingatkan berulang kali dalam khazanah kebijaksanaan para ulama dan filosof, dari Al-Ghazali hingga Ibnu Sina, sebagai akar dari segala keburukan moral. Musafir itu, yang konon telah menaklukkan para penantang dari berbagai penjuru negeri dengan permainan teka-teki dan logika yang memutarbalikkan, kini seolah menantikan korban berikutnya untuk mempertebal lapisan arogansinya. Begitu pandangan mata musafir itu berpapasan dengan Abu Nawas, seringai tipis namun penuh penghinaan merekah di bibirnya. Sebuah cibirian tajam terlontar membelah kesunyian yang mencekam. Oh, jadi ini dia si cerdik Baghdad, yang namanya harum di seantero negeri sebagai penipu ulung. Apakah kau sanggup menipuku sekarang juga? Suaranya menggema, mengandung tantangan yang eksplisit, menuntut respon seketika. Pertanyaan itu bukan hanya menguji kecerdasan, melainkan juga kehormatan Abu Nawas di mata publik. Sebuah pertaruhan yang ia tahu harus dihadapi dengan strategi yang jauh lebih halus daripada sekadar akselerasi logika belaka. Abu Nawas, alih-alih menampilkan ketenangan khasnya atau membalas ejekan dengan sindiran serupa, justru melakukan sesuatu yang mengejutkan.
Ia menghela napas panjang, sebuah isyarat yang biasa diartikan sebagai pelepasan beban berat. Wajahnya tiba-tiba berubah, dari ekspresi yang sebelumnya menyiratkan pemikiran mendalam, kini tampak seperti seseorang yang dihadapkan pada dilema yang tak terpecahkan. Ada rona panik tipis di matanya, kerutan bingung menghiasi dahinya. Seolah-olah ia sangat ingin menerima tantangan yang dilontarkan musafir, namun terhalang oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tingkah lakunya menciptakan kontras tajam dengan citra si cerdik yang melekat padanya, memicu bisik-bisik di antara kerumunan. Ada yang menganggapnya takut, ada pula yang menduga ini bagian dari tipu muslihatnya. Namun, Abu Nawas tahu persis apa yang ia lakukan. Dalam kebingungannya yang pura-pura, tersimpan benih dari siasat yang lebih cerdik. Ia sedang meniru taktik para pemain catur ulung yang seringkali mengorbankan bidak kecil untuk menguasai medan yang lebih besar. "Ampun Tuan Musafir yang budiman," ucap Abu Nawas. Suaranya terdengar sedikit gemetar, namun dengan nada yang masih mempertahankan kehormatannya. "Sungguh, tantangan Anda adalah kehormatan besar bagi hamba. Sebuah kesempatan langka untuk mengukur akal di hadapan seorang yang telah masyhur kehebatannya. Namun, sungguh hamba dalam posisi yang sangat sulit." Ia menggaruk kepalanya, matanya sesekali melirik ke sekeliling, seolah mencari-cari jalan keluar dari sebuah jebakan. Gestur ini, meskipun tampak lugu, adalah bagian dari sandiwara yang ia rancang dengan cermat. Ia sadar betul bahwa tantangan sekarang juga adalah kunci dari kesombongan musafir. Musafir ingin bukti instan, ingin kemenangan cepat untuk mengukuhkan dominasinya. Abu Nawas memilih untuk tidak memenuhi keinginan instan itu, melainkan menggeser medan pertempuran ke wilayah yang lebih menguntungkan baginya, wilayah kesabaran dan strategi tidak langsung. "Sulit? Apa yang sulit bagi penipu ulung sepertimu?" ejek musafir, semakin merasa di atas angin. Seringannya melebar, menikmati keraguan yang ia duga asli dari Abu Nawas. Ia melihat Abu Nawas seolah-olah penantang lain yang akhirnya menyerah pada reputasinya. Ini adalah kelemahan musafir. Ia terlalu percaya pada citranya sendiri dan meremehkan lawan yang tampak bingung. Sebuah pelajaran dari sejarah kebijaksanaan bahwa musuh yang tampak lemah acap kali menyembunyikan kekuatan yang paling berbahaya. "Tuan Musafir," Abu Nawas melanjutkan, kini dengan sedikit lebih tenang, seolah telah menemukan keberanian di tengah kebingungannya. "Hamba bersumpah demi langit dan bumi, demi kemuliaan kota Baghdad, bahwa hamba sangat ingin menerima tantangan Anda untuk menipu Anda, sekarang juga, di hadapan orang banyak." Tetapi, Abu Nawas berhenti sejenak, membangun ketegangan. Wajahnya kembali muram, seolah ada beban berat yang menghimpitnya. Tetapi hamba tidak bisa melakukannya. Kerumunan kembali berbisik, kali ini dengan nada yang lebih keheranan. Mengapa Abu Nawas, si cerdik, menolak tantangan terbuka seperti ini? "Mengapa tidak bisa, wahai si cerdik yang pengecut?" desak musafir, nadanya mencemooh. Ia melihat ini sebagai sebuah kemenangan tanpa perlawanan, bukti bahwa reputasi Abu Nawas hanyalah isapan jempol belaka. Karena Abu Nawas mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, matanya menatap tajam ke arah musafir, meski raut wajahnya masih menyimpan seulas kegalauan yang mendalam. Karena menurut kaidah penipuan yang sejati yang telah diajarkan oleh para ahli siasat dan para filsuf sepanjang zaman, dari Sun Tzu dengan seni perangnya hingga para ahli fiqh yang memahami seluk-beluk jiwa manusia, sebuah tipuan tidak akan pernah berhasil jika disampaikan secara terbuka dan langsung seperti ini. Ia harus dilahirkan dari sebuah kondisi yang tak terduga, dari kelengahan yang tidak disengaja, dari sebuah waktu dan tempat yang tak pernah dipersiapkan. Abu Nawas menarik napas dalam, membiarkan pernyataannya menggantung di udara. Ia tidak lagi tampak panik, melainkan seolah sedang menjelaskan sebuah prinsip fundamental yang tak terbantahkan. Sebuah penafsiran ulang yang cerdik terhadap hakikat penipuan, mengubahnya dari tindakan licik menjadi sebuah seni strategi yang membutuhkan panggung dan waktu yang tepat. Ia secara tidak langsung menantang musafir untuk memahami kedalaman konsep itu, bukan sekedar memuaskan ego sesaat. Kerumunan mulai meresapi kata-kata Abu Nawas. Ada kebenaran dalam argumennya.
bagaimana mungkin seseorang ditipu jika ia sudah secara eksplisit menuntut untuk ditipu? Itu bukan tipuan, melainkan permainan. Musafir yang sebelumnya bersemangat, kini sedikit terdiam. Abu Nawas telah berhasil menggeser bingkai perdebatan dari sekedar mampukah kau menipuku menjadi apakah kau memahami hakikat tipuan itu sendiri. Ini adalah langkah pertama dari hikmah yang ia sembunyikan dalam kepura-puraan kebingungan. Keangkuhan Musafir kini berhadapan dengan sebuah premis yang tidak bisa ia bantah begitu saja tanpa terlihat dangkal. Ia telah jatuh ke dalam perangkap paling dasar, keraguan. Dengan nada suara yang penuh penyesalan, namun dengan keling mata yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang terbiasa membaca sandiwara dunia, Abu Nawas menghela napas panjang. "Aduh, sayang sekali," desahnya, menggelengkan kepala seolah didera beban penyesalan yang mendalam. "Aku datang terburu-buru pagi ini, tergesa-gesa seolah dikejar bayang-bayang waktu, sehingga semua peralatan menipuku tertinggal di rumah. Tanpa alat-alat itu, aku takkan bisa mengeluarkan tipuan tingkat tinggiku." Ucapannya melayang di udara, membelah keheningan yang sesaat tercipta sebelum disambut oleh gelak tawa yang meledak. Si musafir yang sombong itu, yang sedari tadi menunjukkan ekspresi meremehkan terhadap setiap gerak-gerik Abu Nawas, kini benar-benar tergelak. Tawanya memantul dari dinding warung sederhana itu. Ia memukul-mukul lututnya, seolah mendengar lelucon paling menggelikan sepanjang hidupnya. "Peralatan apa yang kau maksud, Tuan Abu Nawas?" ejeknya di sela-sela tawanya yang keras, penuh dengan sarkasme yang menusuk. "Menipu itu pakai otak, bukan alat. Apa kau kira tipuanmu itu memerlukan cangkul, jaring, atau mungkin mantra-mantra dalam buku tua?" Matanya menyiratkan keangkuhan yang tak tergoyahkan, keyakinan buta bahwa kecerdasan hanya berdiam dalam logika yang kasat mata, dalam hal-hal yang dapat diukur dan diraba. Baginya, sebuah tipuan adalah manifestasi dari kelihayan pikiran semata, bukan hasil dari peranti fisik. Abu Nawas menatap si musafir, sorot matanya kini berubah menjadi lebih serius, meski masih ada secercah kenakalan yang bersembunyi di balik kelopaknya. Ia mendekatkan tubuhnya, berbicara dengan nada yang sungguh-sungguh, seolah hendak membongkar rahasia alam semesta. "Ah, Tuan Musafir, Anda keliru besar," katanya dengan suara rendah namun penuh keyakinan. "Peralatan yang saya maksud bukanlah perkakas tukang atau buku sihir. Mereka adalah rahasia, mutlak diperlukan untuk tipuan yang luar biasa. Tipuan yang bukan sekadar mengelabui mata, melainkan menembus akal dan hati." Dalam konteks inilah, konflik antara Abu Nawas dan si musafir tidak hanya sekadar pertikaian antara dua individu dengan pandangan yang berbeda, melainkan sebuah representasi abadi dari dualisme epistemologis, antara hikmah yang mendalam dan tersirat versus pengetahuan yang dangkal dan literal. Si musafir dengan segala keangkuhannya adalah arketipe dari mereka yang terperangkap dalam kerangka rasionalistik positivistik, di mana segala sesuatu harus dapat dibuktikan secara empiris atau diukur secara konkret. Baginya, ide tentang peralatan menipu yang tidak berbentuk fisik adalah sebuah paradoks, bahkan absurditas yang menyinggung nalar logisnya. Keangkuhannya, sebuah ujub dalam terminologi tasawuf, telah membutakan mata hatinya dari kemungkinan adanya realitas lain yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera semata. Dalam sejarah pemikiran Islam, para sufi seringkali menggunakan bahasa simbolis dan alegoris untuk menyampaikan kebenaran yang tidak dapat diungkapkan secara langsung, seringkali menghadapi cemoohan dari kaum rasionalis yang terpaku pada zahir. Kisah para maulana yang menggunakan metafora untuk mengajarkan makna terdalam, atau para filsuf seperti Ibnu Sina yang menggambarkan akal sebagai cermin yang membutuhkan cahaya, ilham untuk melihat kebenaran, menunjukkan bahwa alat untuk memahami realitas jauh lebih kompleks daripada yang terlihat.
Abu Nawas, di sisi lain, mewakili tradisi kearifan yang lebih tua, di mana kecerdasan bukan hanya diukur dari kemampuan berpikir linier, tetapi juga dari kepekaan intuitif, kemampuan membaca situasi di balik layar, serta pemahaman akan psikologi manusia yang mendalam. Peralatan menipuku baginya mungkin bukanlah benda, melainkan serangkaian kapasitas kognitif dan emosional yang telah diasah melalui pengalaman dan refleksi. Ini adalah basiroh atau mata hati, sebuah konsep esensial dalam tasawuf yang merujuk pada penglihatan batin yang menembus permukaan kebenaran. Tanpa basiroh, seseorang hanya akan melihat kulit luar dari sebuah fenomena, sementara esensinya tetap tersembunyi. Sebagaimana Imam Al-Ghazali dalam magnum opusnya Ihya'u Ulumiddin banyak menguraikan bahwa ilmu sejati tidak hanya diperoleh dari pembelajaran tekstual, tetapi juga melalui pengalaman spiritual dan penyucian hati, yang merupakan alat tak terlihat untuk mencapai ma'rifat. Oleh karena itu, bagi Abu Nawas, menipu bukan sekedar tindakan tipu daya, melainkan sebuah seni untuk membuka kedok keangkuhan, memperlihatkan kebenaran yang tersembunyi, atau bahkan mengajar dengan cara yang tak terduga. Anda harus memahami Tuan Musafir, lanjut Abu Nawas. Suaranya kini lebih lembut, namun setiap katanya terdengar seperti tetesan embun yang menembus tanah kering. Ada tipuan yang memerlukan topeng, tali dan cermin, namun ada pula tipuan yang membutuhkan sesuatu yang jauh lebih halus. Yang pertama hanya mengelabui mata, menciptakan ilusi visual yang fana. Yang kedua, yang saya sebut sebagai tipuan tingkat tinggi, ia bekerja pada tataran jiwa. Ia mengguncang asumsi, ia membuka celah dalam keyakinan yang kokoh. Dan untuk itu, Tuan Musafir, saya membutuhkan peralatan yang tak bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Si musafir, meski tawanya telah reda, tetap mempertahankan ekspresi meremehkan di wajahnya. Omong kosong, desisnya, mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Kau cangkung membual denganku, Abu Nawas. Kau hanya mencoba menutupi ketidakmampuanmu dengan dalih-dalih tahayul. Jika memang alat-alatmu begitu hebat, mengapa kau tidak menjelaskannya saja? Mengapa harus menjadi rahasia? Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya menantang, seolah siap membongkar setiap kepalsuan. Perilakunya mencerminkan tipikal skeptisisme yang, dalam kadar ekstrim, dapat menghambat penerimaan terhadap ide-ide baru atau realitas yang melampaui pemahaman konvensional. Dalam sejarah ilmu pengetahuan, banyak penemuan besar awalnya ditolak karena tidak sesuai dengan paradigma yang berlaku, sebelum akhirnya terbukti kebenarannya. Sokrates misalnya sering menggunakan metode Elenchos, serangkaian pertanyaan yang tampaknya sederhana untuk mengungkap kontradiksi dalam pemikiran lawan bicaranya, sebuah alat filosofis yang tidak kasat mata namun sangat ampuh. Abu Nawas tersenyum tipis, senyuman yang penuh pengertian sekaligus misteri. Karena Tuan Musafir, katanya perlahan, jika saya menjelaskan peralatan itu, ia tidak lagi menjadi rahasia, dan ia tidak lagi bisa bekerja pada tataran yang saya maksud. Ibarat seorang koki ulung yang takkan membongkar resep rahasia bumbunya, atau seorang ahli strategi perang yang takkan mengumumkan taktiknya sebelum pertempuran. Nilai dari peralatan ini terletak pada kemisteriusannya, pada kemampuannya untuk beroperasi di luar batas-batas dugaan. Ia adalah sebuah seni, dan seni yang paling tinggi seringkali diselimuti misteri. Ia mengambil jeda sejenak, membiarkan kata-katanya meresap dalam keheningan yang mulai terasa berat. Peralatan ini, Tuan Musafir, lanjut Abu Nawas, suaranya kini terdengar hampir membisik, meliputi ketajaman penglihatan yang mampu membaca getaran terkecil di wajah Anda, kesabaran yang tak terbatas untuk menunggu waktu yang tepat, kelenturan akal yang memungkinkan saya mengubah arah pemikiran dalam sekejap, dan yang terpenting, pemahaman mendalam tentang sifat dasar manusia, termasuk kelemahan dan keangkuhannya.
Ia berhenti, tatapannya lurus menusuk mata si musafir, seolah setiap kata yang ia ucapkan adalah bagian dari tipuan yang tak terlihat itu sendiri. Ini adalah firasat atau kemampuan membaca tanda-tanda nonverbal, sebuah kearifan intuitif yang sering dibahas dalam tradisi sufistik, di mana hati yang bersih mampu menangkap isyarat-isyarat halus dari alam semesta atau jiwa manusia. Si musafir terdiam. Untuk pertama kalinya sejak pertemuannya dengan Abu Nawas, ekspresi angkuhnya sedikit memudar. Kata-kata Abu Nawas, meskipun masih terdengar seperti dalih, membawa resonansi yang aneh, menusuk ke dalam lubuk hatinya yang selama ini hanya mengakui fakta-fakta keras. Ia mulai merasa sedikit gelisah, seolah ada sesuatu yang tak dapat ia genggam, sebuah dimensi yang luput dari perhitungan logisnya. Kebingungan ini, meskipun samar, adalah sebuah tanda awal dari keretakan dalam benteng kesombongannya. Ini adalah momen krusial ketika bibit-bibit keraguan mulai tumbuh di lahan keangkuhan. Dalam tradisi filsafat, keraguan sering dianggap sebagai langkah pertama menuju kebijaksanaan, seperti yang diutarakan oleh Descartes dalam metode skeptisisme metodisnya yang bertujuan untuk mencapai kebenaran yang tak terbantahkan melalui proses peraguan. Pada akhirnya, hikmah dari episode ini terletak pada pemahaman bahwa peralatan sejati untuk menghadapi dunia, terutama dalam interaksi antar manusia, bukanlah benda-benda material, melainkan kualitas-kualitas internal yang diasah. Kecerdasan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan untuk mengolah informasi dan menghasilkan solusi logis, tetapi juga pada kebijaksanaan untuk memahami nuansa, membaca pikiran, dan mengendalikan diri. Keangkuhan si musafir yang menolak keberadaan alat tak kasat mata adalah cerminan dari keterbatasannya sendiri dalam memahami kedalaman realitas. Abu Nawas dengan dalih peralatan menipunya sebenarnya sedang mengajarkan bahwa tipuan yang paling ampuh adalah tipuan yang membuka mata hati, yang membuat seseorang merenungkan kembali apa yang selama ini ia yakini sebagai kebenaran mutlak. Peralatan itu adalah empati, ketajaman observasi, dan pemahaman psikologis, yang semuanya adalah buah dari introspeksi dan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati untuk mengakui bahwa ada hal-hal di luar jangkauan pemahaman kita, peralatan sejati untuk mencapai kebijaksanaan akan selamanya tersembunyi dari pandangan. Peralatan itu adalah empati, ketajaman observasi, dan pemahaman psikologis, yang semuanya adalah buah dari introspeksi dan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati untuk mengakui bahwa ada hal-hal di luar jangkauan pemahaman kita, peralatan sejati untuk mencapai kebijaksanaan akan selamanya tersembunyi dari pandangan. Musafir sombong itu menyeringai, sebuah cerminan keangkuhan yang tak tergoyahkan. Tawa kecilnya pecah, lebih menyerupai dengusan ejekan yang tak disadari, tatkala Abu Nawas melontarkan tawaran gila itu. Kau akan kembali dengan peralatan canggih untuk menipuku? Olangnya, nadanya dipenuhi olok-olok, matanya menari-nari memandang Abu Nawas dari ujung kaki hingga kepala. Tidak ada sedikit pun keraguan, apalagi rasa takut yang terpancar dari raut wajahnya. Justru sebaliknya, ada semacam gairah tersembunyi, sebuah tantangan yang memantik api kebanggaan dalam dadanya. Ia yakin, sepenuhnya yakin, bahwa tak ada tipuan sehalus apapun yang mampu mengelabui dirinya. Seorang musafir yang telah melalang buana, berhadapan dengan beragam intrik dan tipu daya dunia. Keangkuhannya adalah tameng, juga jeratnya. Baiklah, seru si musafir, menepuk dada dengan gestur berlebihan. Aku akan menunggumu di sini. Jangan lari Abu Nawas. Aku ingin melihat sejauh mana kecanggihan alat-alatmu itu. Ucapannya meluncur dengan keyakinan yang membabi buta, sebuah janji yang terlontar dari bibir yang tak pernah meragukan kapasitas dirinya sendiri. Ia tak tahu bahwa pada detik itu, ia telah menandatangani kontrak tak kasat mata dengan waktu dan ekspektasi. Dua entitas abstrak yang kerap kali menjadi algojo paling kejam dalam kisah-kisah peradaban. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, senyum yang tak terbaca, mengandung ribuan makna namun tak mengungkap apapun.
Itu bukan senyum kemenangan, setidaknya belum. Itu adalah senyum seseorang yang memahami seluk-beluk jiwa manusia, yang tahu bahwa perangkap terbaik bukanlah yang terbuat dari jaring besi, melainkan yang teranyam dari benang-benang tipis, harapan, penasaran, dan, yang terpenting, keangkuhan itu sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, Abu Nawas membalikkan badan, melangkah perlahan menjauh, seolah ia benar-benar akan pulang mengambil peralatan canggih yang ia maksud. Sosoknya menghilang di balik keramaian pasar, meninggalkan si musafir dalam kesendiriannya, ditemani bayangan janji yang baru saja terucap. Waktu bergulir. Awalnya, si musafir duduk dengan santai, mengamati hiruk-pikuk pasar, sesekali tersenyum mengejek ke arah jalan tempat Abu Nawas menghilang. Ia membayangkan Abu Nawas mungkin sedang sibuk mengumpulkan benda-benda aneh, mungkin cermin ajaib, atau kotak-kotak misterius yang konon bisa mengelabui mata. Imajinasi liarnya menciptakan skenario-skenario tentang alat tipuan klasik yang semuanya ia yakini akan dengan mudah ia patahkan. 2 jam berlalu, ia masih tenang. 4 jam, mulai ada sedikit gelisah. Malam tiba, dan Abu Nawas tak kunjung kembali. Dini hari menjelang, ia memutuskan untuk tetap di sana. Dia pasti akan kembali, bisiknya pada diri sendiri. Mungkin alat-alatnya sangat banyak, butuh waktu lama untuk mengambilnya. Janji adalah tali yang mengikatnya, sebuah komitmen yang dalam benaknya tak boleh ia langgar. Dalam tradisi musafir, reputasi adalah segalanya. Melanggar janji, apalagi janji yang berkaitan dengan tantangan, adalah aib. Ini bukan sekedar menunggu, ini adalah pertaruhan kehormatan. Hari berganti hari. Panas terik matahari menyengat kulitnya, embun malam menusuk tulang. Para pedagang di pasar mulai mengenali wajahnya yang kian lusuh. Beberapa di antaranya bertanya, "Tuan musafir, mengapa Anda duduk sendirian di sini berhari-hari?" Ia hanya menjawab dengan senyum kecut, "Aku sedang menunggu seseorang." Ia merasa malu untuk menjelaskan detailnya, bahwa ia sedang menunggu seorang pria yang berjanji akan kembali untuk menipunya. Itu terdengar terlalu absurd, bahkan untuk telinganya sendiri. Perasaan jengkel mulai merayapi hatinya. Kebingungan berbaur dengan kemarahan. Apakah Abu Nawas benar-benar menipunya dengan cara ini? Menipunya dengan janji palsu, dengan tidak melakukan apa-apa? Sebuah analisis mendalam mulai terbentuk dalam benaknya, sebuah retrospeksi atas segala keputusannya. Mengapa ia setuju? Apa yang mendorongnya untuk tetap duduk di sana, membiarkan waktu berharga berlalu begitu saja? Dalam sejarah peradaban, kisah tentang penantian dan janji kosong bukanlah hal baru. Ingatlah legenda Sisyphus yang dihukum mendorong batu ke puncak gunung hanya untuk melihatnya bergulir turun kembali, sebuah siklus penantian tanpa akhir yang melelahkan jiwa. Atau kisah tragis Orpheus yang menanti kekasihnya, Euridice, untuk keluar dari dunia bawah, hanya untuk kehilangan dia selamanya karena sebuah janji untuk tidak menoleh ke belakang. Dalam konteks yang lebih spiritual, banyak teks keagamaan memperingatkan tentang bahaya keterikatan pada ilusi duniawi, pada harapan-harapan fana yang menyesatkan jiwa dari esensi kebenaran. Kitab suci Al-Quran, misalnya, dalam surah Al-Kahf 18:24 secara implisit mengajarkan manusia untuk senantiasa mengaitkan setiap janji dan rencana masa depan dengan kehendak Allah melalui frasa insya Allah, jika Allah menghendaki, sebagai pengingat akan ketidakpastian rencana manusiawi dan pentingnya kerendahan hati. Si musafir dengan segala keangkuhannya telah melupakan kerendahan hati itu. Ia terlalu yakin pada dirinya sendiri, pada kemampuannya untuk mengalahkan tipuan Abu Nawas, sehingga ia mengabaikan kemungkinan bahwa tipuan itu sendiri adalah janji yang kosong. Musafir itu menyadari bahwa selama ini ia telah menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Peralatan canggih yang dimaksud Abu Nawas bukanlah benda fisik, melainkan konsep waktu, harapan, dan terutama keangkuhan si musafir itu sendiri. Abu Nawas tidak perlu melakukan apa-apa.
Ia hanya perlu melontarkan janji, dan si musafir yang terlalu bangga itu akan mengikat dirinya sendiri. Ini adalah tipuan paling subliminal, paling psikologis yang pernah ia alami. Abu Nawas telah memanipulasi ego si musafir, mengubahnya menjadi jerat tak kasat mata. Setelah sepekan penuh terpasung dalam janji yang tak berwujud, sebuah keinsafan melanda si musafir. Ia tidak kalah dalam adu akal atau kekuatan. Ia kalah karena keangkuhannya sendiri, karena ia terlalu percaya diri bahwa ia tak akan bisa ditipu. Abu Nawas telah mengajarinya pelajaran berharga tanpa perlu mengeluarkan satupun alat tipuan. Pelajaran ini jauh lebih dalam daripada sekedar trik sulap. Ini adalah tentang kerentanan jiwa manusia terhadap ilusi yang diciptakannya sendiri. Ia bangkit dari duduknya yang lesu, otot-ototnya kaku, semangatnya terkuras, namun matanya memancarkan cahaya pemahaman yang baru. Janji kosong itu pada akhirnya bukanlah sebuah kehinaan, melainkan sebuah ujian. Ujian akan kesabaran, ujian akan kebijaksanaan, dan yang terpenting, ujian akan kerendahan hati. Ia memandang ke arah jalan tempat Abu Nawas menghilang tempo hari. Tidak ada kemarahan lagi di hatinya, hanya seuntai rasa hormat yang mendalam. Abu Nawas, seorang yang terlihat biasa, telah menunjukkan kepadanya bahwa kebijaksanaan sejati seringkali bersembunyi di balik kesederhanaan, dan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri, terutama ketika diri itu dibalut jubah keangkuhan. Si musafir kini memahami inti dari permainan Abu Nawas. Ini bukan tentang siapa yang lebih pintar dalam trik, melainkan siapa yang lebih bijaksana dalam memahami hakikat manusia. Ia tidak ditipu oleh peralatan canggih fisik, melainkan oleh kekuatan janji dan ekspektasi yang ia ciptakan sendiri. Ia pun akhirnya melangkah pergi dari pasar, bukan dengan kekalahan yang memalukan, tetapi dengan sebuah hikmah baru. Sebuah kesadaran bahwa terkadang kemenangan sejati adalah mengakui batasan diri, dan bahwa pelajaran paling berharga seringkali datang dari janji-janji yang tak pernah terwujud, yang memaksa kita untuk melihat ke dalam diri sendiri. Dalam konteks ini, Abu Nawas tidak hanya menipu seorang musafir, melainkan juga menuntunnya pada sebuah pencerahan yang lebih besar. Kisah penantian ini menggemakan banyak ajaran sufi yang menekankan pentingnya membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti ujub, membanggakan diri, dan takabur, sombong. Imam Al-Ghazali dalam karya monumentalnya Ihya Ulumiddin banyak menguraikan bagaimana keangkuhan dan kepercayaan diri yang berlebihan dapat menjadi hijab antara manusia dan kebenaran, mencegahnya dari menerima hikmah dan pelajaran dari pengalaman hidup. Musafir itu terjebak dalam janji kosong yang ia ciptakan sendiri, pada akhirnya menemukan sebuah kebenaran universal, bahwa kerendahan hati adalah kunci kebijaksanaan, dan bahwa setiap penantian, betapapun panjang dan pedihnya, memiliki potensi untuk menjadi guru terbaik bagi jiwa yang mau merenung. Abu Nawas dengan trik minimalisnya tidak hanya menertawakan keangkuhan si musafir, tetapi juga secara halus membimbingnya menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan dunia di sekelilingnya. Abu Nawas dengan trik minimalisnya tidak hanya menertawakan keangkuhan si musafir, tetapi juga secara halus membimbingnya menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan dunia di sekelilingnya. Maka, waktu terus merayap, membawa serta setiap detik yang terasa seperti beban berat di pundak si musafir. 1 jam berlalu, disusul jam kedua, dan bayangan pasar yang tadinya ramai, kini perlahan memanjang, menyeret keramaiannya menjauh. Matahari mulai condong ke barat, melukis jingga di ufuk, namun Abu Nawas tak kunjung menampakkan diri. Kebisingan tawa riang yang sebelumnya memenuhi udara, kini digantikan oleh bisikan-bisikan tertahan dan tatapan geli dari para warga yang sedari tadi menjadi saksi bisu. Mereka yang mulanya penasaran dengan peralatan menipu yang disebut-sebut,
kini menemukan hiburan lain dalam kegelisahan sang musafir. Wajah si musafir yang tadinya dipenuhi harap, kini memerah menahan malu, bukan lagi karena panas matahari, melainkan oleh bara api kesadaran yang perlahan menyala. Kekesalan bercampur dengan kebingungan membentuk pusaran emosi yang menyesakkan dada. Ia mulai gelisah, melirik ke segala arah, seolah Abu Nawas akan muncul dari balik tumpukan rempah-rempah atau di antara keranjang-keranjang kosong. Namun, tak ada tanda-tanda kemunculan. Yang ada hanyalah tatapan sinis dan senyum samar dari para pedagang yang mulai membereskan dagangannya, seakan mengolok-olok kebodohannya. Pada titik inilah, sebuah kebenaran pahit mulai merangkak naik, menembus lapisan-lapisan prasangka dan harapan yang telah ia bangun. Tidak ada peralatan menipu yang harus diambil. Tidak ada barang fisik, jimat, atau trik sulap yang akan diperlihatkan oleh Abu Nawas. Penipuan yang sesungguhnya adalah tindakan menyuruhnya menunggu tanpa kepastian, tanpa janji, tanpa tujuan yang nyata. Abu Nawas telah menipunya mentah-mentah, bukan dengan melakukan sesuatu, melainkan dengan tidak melakukan apapun dan membiarkan ekspektasi si musafir sendiri yang menjadi algojo. Kesadaran itu menghantamnya seperti palu godam. Perihnya bukan karena kehilangan harta, melainkan karena harga diri yang tercabik-cabik di hadapan banyak orang. Dalam narasi klasik tentang penipuan, seringkali kita membayangkan adanya alat, skema rumit, atau tipu daya visual yang memukau. Namun, Abu Nawas telah menunjukkan sebuah dimensi penipuan yang jauh lebih fundamental, yang bermain di ranah psikologis manusia, sebuah kanvas kosong di mana korban melukis sendiri ilusi mereka. Ini adalah bentuk makar, tipu daya yang paling sublim, tidak kasat mata, namun sangat efektif dalam mengeksploitasi kerentanan manusia terhadap ekspektasi dan asumsi. Dalam tradisi pemikiran Islam, konsep makar sering dikaitkan dengan perbuatan jahat yang merugikan. Namun, para filsuf dan sufi sering membedakan antara tipu daya yang merusak, makar sayyi'ah, dan tipu daya yang mengandung hikmah, makar hasanah, sebuah siasat cerdas yang digunakan untuk mendidik atau menyingkap kebenaran. Tindakan Abu Nawas, meskipun tampak kejam dalam mempermalukan, secara paradoks justru berfungsi sebagai pengantar pada pemahaman yang lebih dalam. Ia tidak mengambil apa-apa dari si musafir selain waktu dan ilusi. Namun, ia telah memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, pelajaran yang tak terlupakan tentang hakikat penipuan dan kelemahan persepsi manusia. Si musafir kini mulai merefleksikan kembali seluruh interaksinya dengan Abu Nawas. Ia teringat kembali pada kesombongan awalnya, pada keyakinannya bahwa ia dapat mempelajari cara menipu. Ia telah mereduksi seni tipu daya menjadi serangkaian teknik yang dapat dihafal, layaknya resep masakan atau rumus matematika. Ia lupa bahwa penipuan sejati, seperti halnya kebijaksanaan sejati, seringkali tidak terletak pada apa yang terlihat, melainkan pada apa yang tidak terlihat, pada manipulasi pikiran, bukan benda. Ini adalah prinsip yang dipegang teguh oleh banyak ahli strategi militer dan diplomat ulung sepanjang sejarah. Dari Sun Tzu yang mengatakan bahwa strategi terbaik adalah tanpa bentuk, hingga para negosiator yang menggunakan keheningan atau ketidakpastian sebagai senjata ampuh. Rasa malu yang tadinya membakar, kini perlahan bertransformasi menjadi semacam pencerahan yang menyakitkan. Ia melihat bagaimana keserakahannya untuk menguasai ilmu menipu telah membutakannya. Ia telah menjadi korban dari bayangannya sendiri tentang apa itu penipuan, terpaku pada gagasan tentang alat material yang bisa dipegang. Abu Nawas, dengan kejeniusannya yang sederhana namun mendalam, telah membalikkan ekspektasi itu dan menunjukkan bahwa alat penipuan yang paling efektif adalah pikiran itu sendiri, pikiran si penipu yang merancang, dan pikiran si tertipu yang rentan terhadap ilusi. Ia menyadari bahwa pelajaran ini jauh melampaui sekadar trik pasar.
Ini adalah sebuah pengingat akan kerapuhan manusia di hadapan kekuatan sugesti dan asumsi. Kita seringkali terperangkap oleh kerangka berpikir kita sendiri, mencari kompleksitas di tempat yang ada kesederhanaan, atau mencari bukti material di tempat yang kebenarannya bersifat abstrak. Para sufi sering mengajarkan bahwa kebenaran mutlak tidak selalu dapat ditangkap oleh indera atau bahkan akal semata, melainkan membutuhkan mata hati atau intuisi yang jernih. Si musafir dalam keangkuhannya telah kehilangan kepekaan itu. Pada akhirnya, si musafir bangkit dari tempatnya, tidak lagi dengan wajah memerah karena malu, melainkan dengan ketegasan baru yang muncul dari pemahaman yang mendalam. Ia telah ditipu, ya, tetapi ia juga telah diajari. Pelajaran tentang penipuan tanpa alat adalah pelajaran tentang hakikat ilusi, tentang bagaimana pikiran dapat menciptakan penjara bagi dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa pelajaran ini jauh melampaui sekadar trik pasar. Ini adalah sebuah pengingat akan kerapuhan manusia di hadapan kekuatan sugesti dan asumsi. Kita seringkali terperangkap oleh kerangka berpikir kita sendiri, mencari kompleksitas di tempat yang ada kesederhanaan, atau mencari bukti material di tempat yang kebenarannya bersifat abstrak. Para sufi sering mengajarkan bahwa kebenaran mutlak tidak selalu dapat ditangkap oleh indera atau bahkan akal semata, melainkan membutuhkan mata hati atau intuisi yang jernih. Si musafir dalam keangkuhannya telah kehilangan kepekaan itu. Pada akhirnya, si musafir bangkit dari tempatnya, tidak lagi dengan wajah memerah karena malu, melainkan dengan ketegasan baru yang muncul dari pemahaman yang mendalam. Ia telah ditipu, ya, tetapi ia juga telah diajari. Pelajaran tentang penipuan tanpa alat adalah pelajaran tentang hakikat ilusi, tentang bagaimana pikiran dapat menciptakan penjara bagi dirinya sendiri. Ia kini memahami bahwa kebijaksanaan sejati, hikmah, bukanlah tentang menguasai teknik, melainkan tentang memahami dinamika jiwa manusia, kerentanan, dan kekuatan di baliknya. Ia meninggalkan pasar yang kini hampir kosong, bukan sebagai pecundang, melainkan sebagai seorang yang baru saja menyelesaikan sebuah kelas paling mahal dan paling berharga dalam hidupnya. Ia telah mencari ilmu penipuan, namun yang ia temukan adalah ilmu tentang kebijaksanaan, tentang betapa rentannya manusia terhadap imajinasinya sendiri dan betapa licinnya batas antara realitas dan persepsi. Penipuan sejati, seperti yang Abu Nawas tunjukkan, bukanlah tentang apa yang Anda ambil dari seseorang, melainkan tentang apa yang Anda biarkan mereka yakini atau harapkan sendiri. Dan dalam keheningan pasar yang sepi itu, si musafir membawa pulang sebuah kebenaran yang lebih tajam daripada pisau apapun, lebih berharga daripada emas apapun, dan lebih langgeng daripada tipuan apapun. Ia telah menemukan alat yang sesungguhnya, kesadaran itu sendiri. Dengan kepala tertunduk, si musafir sombong itu akhirnya mengakui kekalahannya di hadapan seluruh warga pasar. Gemuruh bisik-bisik yang sebelumnya mewarnai hiruk-pikuk pasar mendadak senyap, tergantikan oleh keheningan yang menyesakkan, seolah setiap napas tertahan menanti kata-kata yang keluar dari bibir yang selalu mengujar keangkuhan. Sebuah pengakuan yang pahit, mengikis habis topeng kehebatan yang telah lama ia kenakan, menyisakan wajah telanjang dari seorang penipu ulung yang kini justru terperdaya oleh kecerdikan sederhana Abu Nawas. Kekalahan ini bukan sekadar hasil dari sebuah permainan adu akal, melainkan sebuah penyingkapan tabir tentang hakikat kebijaksanaan sejati. Pada momen itu, sang musafir yang dikenal dengan julukan si licik dari timur karena kepiawaiannya dalam memutarbalikan fakta dan menganyam tipuan, merasakan betapa rapuhnya fondasi kesombongan yang ia bangun bertahun-tahun. Matanya yang tajam kini tampak kosong, menatap tanah seolah mencari celah untuk melarikan diri dari tatapan ribuan pasang mata yang kini melihatnya bukan sebagai pahlawan cerdik, melainkan sebagai korban dari kesombongannya sendiri.
Ia yang selama ini membanggakan diri sebagai ahli tipu muslihat, kini justru terperdaya oleh sebuah muslihat yang begitu lugas, begitu transparan, namun tak terjangkau oleh pikirannya yang terbiasa menyelami labirin intrik rumit. Abu Nawas, di sisi lain, berdiri dengan senyum tipis, bukan senyum kemenangan yang angkuh, melainkan senyum pengertian seorang yang telah lama memahami bahwa kebenaran seringkali bersembunyi di balik kesederhanaan. Ia tidak menuntut sorak-sorai, tidak pula mengharapkan puji-pujian. Baginya, pelajaran yang terukir di hari itu jauh lebih berharga daripada pengakuan publik semata. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang yang hadir, bahwa kebijaksanaan sejati tidak terletak pada kesombongan atau klaim kehebatan yang berlebihan, melainkan pada kecerdikan yang murni, kerendahan hati, dan kemampuan melihat peluang dalam setiap situasi, bahkan dalam yang paling biasa sekalipun. Analisis konflik karakter antara sang musafir dan Abu Nawas sebenarnya mencerminkan dikotomi filosofis yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Dalam tradisi pemikiran Islam misalnya, sangat ditekankan pentingnya tawadu, kerendahan hati sebagai lawan dari kibar, kesombongan. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berulang kali mengingatkan bahwa kesombongan adalah salah satu penyakit hati yang paling berbahaya yang dapat membutakan seseorang dari kebenaran dan menghalangi penerimaan hikmah. Kesombongan sang musafir telah membuatnya mengabaikan esensi dari sebuah tantangan, fokus pada kerumitan dan ambiguitas, sementara Abu Nawas melihat inti dari masalah dengan kejernihan yang polos. Dalam konteks sejarah, banyak kisah tentang pemimpin atau cendekiawan yang jatuh karena keangkuhan mereka, sementara mereka yang merangkul kerendahan hati seringkali mencapai puncak kebijaksanaan dan pengaruh yang langgeng. Ambil contoh Khalifah Umar bin Khattab, yang meskipun memiliki kekuasaan besar, dikenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya yang luar biasa. Ia seringkali berbaur dengan rakyatnya, mendengarkan keluh kesah mereka secara langsung dan menolak segala bentuk kemewahan yang tidak perlu. Bandingkan dengan kisah-kisah tiran yang terjerembab dalam keangkuhan dan akhirnya terguling dari tahtanya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari tampilan kekuasaan, melainkan dari kedalaman karakter dan kemurnian niat. Kecerdikan Abu Nawas bukan berasal dari trik-trik yang kompleks atau manipulasi yang licin, melainkan dari pemahamannya tentang sifat dasar manusia dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan situasi. Ia tidak mencoba melawan musafir dengan senjata yang sama, yaitu kesombongan dan muslihat yang rumit. Sebaliknya, ia menggunakan senjata yang paling tidak terduga, kesederhanaan dan kemampuan untuk membalikan ekspektasi. Seperti yang sering diilustrasikan dalam banyak ajaran sufisme, kebenaran itu sederhana, namun kerap luput dari pandangan mata yang terlalu fokus pada kerumitan dunia. Abu Nawas telah menunjukkan bahwa tipuan terbesar bukanlah yang paling rumit, melainkan yang paling tak terduga, yang mampu mengalahkan keangkuhan dengan kesederhanaan. Kerumunan pasar yang semula terkesima oleh kepiawaian sang musafir, kini mulai merenungi makna di balik peristiwa ini. Mereka melihat bagaimana seseorang yang sangat yakin akan kehebatannya sendiri bisa dengan mudah dijatuhkan oleh pendekatan yang sama sekali berbeda. Ini adalah pelajaran yang kuat, mengingatkan mereka bahwa dalam setiap aspek kehidupan, entah itu perdagangan, interaksi sosial, atau pencarian ilmu, nilai sejati seringkali ditemukan dalam kejujuran, ketulusan, dan kerendahan hati. Bagi sang musafir, kekalahan ini adalah sebuah titik balik, sebuah momen katarsis yang memaksanya untuk meninjau kembali seluruh bangunan identitasnya. Rasa malu yang membanjiri dirinya perlahan-lahan mulai membuka celah bagi refleksi yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa ia telah menghabiskan hidupnya mengejar pengakuan yang fana, membangun reputasi di atas ilusi, dan meremehkan kebijaksanaan yang sejati. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru bagi sang musafir,
perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih jujur, sebuah perjalanan yang mungkin akan membawanya dari labirin tipu daya menuju jalan kesederhanaan dan kerendahan hati. Kerumunan pasar yang semula terkesima oleh kepiawaian sang musafir, kini mulai merenungi makna di balik peristiwa ini. Mereka melihat bagaimana seseorang yang sangat yakin akan kehebatannya sendiri bisa dengan mudah dijatuhkan oleh pendekatan yang sama sekali berbeda. Ini adalah pelajaran yang kuat, mengingatkan mereka bahwa dalam setiap aspek kehidupan, entah itu perdagangan, interaksi sosial, atau pencarian ilmu, nilai sejati seringkali ditemukan dalam kejujuran, ketulusan, dan kerendahan hati. Bagi sang musafir, kekalahan ini adalah sebuah titik balik, sebuah momen katarsis yang memaksanya untuk meninjau kembali seluruh bangunan identitasnya. Rasa malu yang membanjiri dirinya perlahan-lahan mulai membuka celah bagi refleksi yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa ia telah menghabiskan hidupnya mengejar pengakuan yang fana, membangun reputasi di atas ilusi, dan meremehkan kebijaksanaan yang sejati. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru bagi sang musafir, perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih jujur, sebuah perjalanan yang mungkin akan membawanya dari labirin tipu daya menuju jalan kesederhanaan dan kerendahan hati. Hikmah yang paling mendalam dari kisah ini adalah pengingat bahwa kebesaran sejati seringkali tidak teriak-teriak dalam bentuk klaim, melainkan terpancar dalam tindakan yang tenang dan penuh makna. Abu Nawas tidak perlu membuktikan kehebatannya dengan kata-kata atau pameran, tetapi melalui hasil dari kecerdikannya yang membumi. Ini adalah pelajaran abadi yang relevan di setiap zaman dan tempat, bahwa dalam hiruk-pikuk dunia yang seringkali memuja kemewahan dan keangkuhan, nilai-nilai seperti kesederhanaan, kerendahan hati, dan kecerdasan yang tulus akan selalu memiliki kekuatan untuk mengalahkan arogansi dan kebohongan, membuka jalan menuju kebenaran yang lebih murni dan kehidupan yang lebih bermakna.